Bergerak Masyarakat. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Perkenalkan, saya Nur Jaman dari SMP Negeri 1 Dharma. Saya Rizky Syahrini dari SDN Gunung Saya Vera Anjali Ginawati dengan dari filosofi Dewantara. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Untuk bangsa tercinta, kami cari guru penggerak sejati, menuntun langkah anak dengan hati penuh arti. Pendidikan berbudi, memanusiakan manusia. Kami berjuang untuk masa depan yang cerah. Dalam kebersamaan kami saling mendukung, menjadi teladan dalam setiap tindakan, menanamkan nilai, menumbuhkan karakter, menghadapi tantangan dengan penuh keberanian. Kami cari guru penggerak. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Pak Nunu. Bu Vera, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Nunu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke ya. Ada apa nih Pak Nunu? Ya. Iya Bu, kebetulan saya bertemu Bu Vera ini ada maksud dan tujuan Bu. Adapun tujuan saya datang ke Bu Vera ini mau minta tolong Bu. Kebetulan saya berencana akan melaksanakan coaching Bu. Jadi saya mohon bantuannya kepada Ibu untuk menjadi observer Bu. Barangkali Ibu bersedia. Oh iya siap. Kebetulan ya, insya Allah saya bersedia Pak Nunu ya. Lalu yang akan saya tanyakan, kira-kira Bapak kapan nih melakukan coaching? Apakah sudah siap? Insya Allah Bu, sudah siap Bu. Sudah siap Bu. Kebetulan coaching ini akan saya laksanakan besok Bu, begitu. Oh besok, Iya. baik ya. Nah untuk kelancaran kegiatan coaching nih Pak Nunu ya. Dalam pertemuan ini kan ada beberapa yang akan saya tanyakan ya kepada Pak Nunu, boleh? Boleh Bu, boleh. Oke, ya. Pada kesempatan ini Pak Nunu kan akan melakukan coaching. Iya. Nah, kira-kira yang dipersiapkan oleh Pak Nunu sudah apa saja? Ada Bu, ada yang sudah saya persiapkan sebagai persiapan kegiatan coaching ini. Saya akan melaksanakan kegiatan coaching berdasarkan alur tirta Bu. Iya. Yang meliputi penetapan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Baik, ya. Apakah sudah ada lembar dan rubrik penilaiannya Pak? Insya Allah sudah ada Bu untuk rubrik penilaiannya. Jadi nanti tinggal pelaksanaannya saja Bu. Untuk pelaksanaan coachingnya, sekali lagi mohon maaf barangkali mengganggu waktu Ibu ya Bu ya. Tidak apa-apa Pak Nunu. Kalau boleh tahu nih ya, dalam coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan Bapak? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada dasarnya semua kompetensi itu harus dimiliki ya Bu ya. Baik itu kesadaran penuh, mendengarkan aktif maupun mengajukan pertanyaan yang berbobot. Akan tetapi untuk coaching kali ini saya akan memfokuskan pada pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, dengan tujuan dapat menggali masalah yang dihadapi oleh coach Bu. Oke ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya dari tujuan yang akan dikembangkan itu seperti apa Pak? Indikatornya adalah ketercapaian tujuan yang akan dikembangkan dari coaching ini adalah tercapainya untuk mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah dari coach itu sendiri Bu. Oke, baik begitu ya Pak. Semoga kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan baik ya. Iya Bu. Mau sudah tahu tujuannya, Iya betul. lalu pertanyaan sudah disiapkan, ya rubrik penilaian juga sudah disiapkan, Iya. ya. Jadi mudah-mudahan itu berjalan ya Pak. Dengan Amin Bu, amin Bu. lancar. Iya.
mudah-mudahan dapat berjalan sesuai dengan rencana ya Bu ya. Baik Pak, sudah cukup ya untuk pembicaraan dalam pertemuan kali ini ya. Dan selanjutnya mungkin Pak Nunu bisa melaksanakan coaching. Ya. Baik Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Terima kasih sama-sama Pak ya. Lancar ya Pak, Amin, Bu, lancar-lancar. amin. Nanti kita ketemu lagi setelah Baik. Pak Nunu melakukan observasi. Baik Bu ya. Mungkin itu saja Bu. Saya mau kembali ke kelas ya Bu ya. Ya baik, sama-sama Pak Ya. Nunu silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nunu. Waalaikumsalam Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Ya, Kemana aja nih? Baru kelihatan. iya Pak Nunu, ini mungkin saya juga baru habis dari kelas. Iya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak Nunu. Oh, apa tuh Pak Rizky? Ada yang bisa dibantu Pak Rizky? Ya, sebelumnya mungkin mohon maaf ini apabila mengganggu waktu Pak Nunu, barangkali. Oh, tidak Pak, tidak. Kebetulan saya sedang santai. Gimana Pak Rizky? Ada yang bisa dibantu? Iya, jadi begini Pak Nunu, terkait permasalahan yang saya hadapi. Iya. Jadi begini, belakangan ini Iya, iya. saya menemukan permasalahan. Jadi siswa itu anak-anak di kelas ya terutama jadi kurang antusias gitu atau kurang semangat Iya, dalam kegiatan belajarnya gitu. Padahal sebelumnya jarang sekali gitu anak-anak itu tidak semangat karena kan sebelumnya kegiatan PJOK ya, Iya, anak-anak iya. itu kan senang dalam bergerak dalam melakukan kegiatan di lapangan. Iya. Dan juga selain itu anak-anak juga siswa sekarang jadi jarang mengerjakan tugas. Jadi hanya Iya. sebagian gitu dari mereka yang mengerjakan tugas. Jadi itu yang sekarang saya hadapi. Kemudian berikutnya mungkin saya ingin ngobrol lah sama Pak Nunu. Baik Pak, baik betul. Mudah-mudahan saya bisa kita mencari solusinya lah terkait permasalahan yang sedang saya hadapi Pak Nunu. Iya. Baik Pak Rizky, betul ya tadi biasanya kan pelajaran olahraga itu biasanya anak-anak tuh suka semangat ya kalau Iya. belajar di lapangan ya. Iya, iya. Nah, saya mau bertanya sebelum itu Pak, kira-kira nih yang Bapak Rizky harapkan dari obrolan kita hari ini apa kira-kira Pak? Nah, tentunya saya mengharapkan jadi anak-anak itu, siswa itu jadi kembali bersemangat gitu, kembali bersemangat, Iya. kembali antusias dalam pembelajaran PJOK gitu, seperti itu Pak. Jadi harapan Pak Rizky itu dari obrolan kita bahwa anak-anak itu bisa kembali lagi bersemangat untuk Iya. mengikuti kegiatan pelajaran PJOK, Iya. mengerjakan tugas kembali, Iya. gitu ya. Nah, Pak Rizky, kira-kira apa yang sudah Pak Rizky lakukan nih sementara ini atau apa yang belum Bapak Rizky lakukan? Nah, jadi sebelumnya kan saya sudah pembelajaran itu kan selalu dilakukan di lapangan ya, Iya. di lapangan PJOK. Jadi kemarin untuk mengantisipasi karena cuacanya cuacanya kurang bersahabat Iya, sekarang karena sedang musim hujan. Jadi saya sudah pembelajaran itu jadi saya alihkan ke kelas seperti itu. Jadi yang biasanya di lapangan. Biasa di lapangan. Jadi kemarin beberapa pertemuan itu saya alihkan ke kelas seperti Kelas. itu. Jadi mungkin dari hal tersebut sepertinya anak-anak itu atau siswa itu jadi kurang bersemangat. Jadi biasanya pembelajaran dilakukan di lapangan, jadi pembelajaran yang menarik dan lainnya. Jadi sekarang mungkin kurang antusias karena mungkin pembelajaran yang saya sampaikan di kelas itu membosankan mungkin karena kan hanya ceramah-ceramah saja misalnya seperti itu. Jadi hanya pembelajarannya itu jadi kurang kreatif lah, kurang interaktif mungkin seperti itu Pak. Mungkin karena biasanya di lapangan, Biasanya di lapangan, kemudian di ya. kelas gitu ya. Iya. Itu mungkin kesimpulan yang Bapak Rizky simpulkan terkait permasalahan yang tadi Pak Rizky alami Iya, gitu ya. iya. Itu salah satu penyebabnya. Nah, kira-kira Pak Rizky dari tadi permasalahan tadi, apa sih yang belum Pak Rizky terapkan kira-kira nih? Nah, mungkin sepertinya kalaupun memang pembelajaran harus dilakukan di kelas, saya belum melakukan pembelajaran yang misalnya berdiferensiasi dan pembelajaran yang menggunakan media pelajaran yang yang kreatif lah, jadi seperti itu kan. Kemarin pembelajaran di lapangan itu banyak menggunakan alat-alat peraga, ya banyak menggunakan Iya, iya. misalnya
untuk permainan sepak bola itu kan bisa menggunakan bola dan lain sebagainya. Karena kalau di kelas kan mungkin hanya menjelaskan saja gitu, jadi belum menggunakan media-media pembelajaran yang menarik lah gitu Menarik, untuk siswa. Oke, Pak. Jadi tadi Pak Rizky sebenarnya sudah menganalisa permasalahan yang terjadi dari mulai dari ketika siswa belajar di lapangan dan ketika di kelas ternyata terdapat perbedaan ya Pak ya. Yang tadinya di kelas itu bersemangat, di luar kelas itu bersemangat, di luar kelas kurang bersemangat. Kemudian sebenarnya Pak Rizky juga sudah punya gambaran solusi. Tadi Pak Rizky katanya kalau pelajaran di kelas itu harusnya bisa lebih interaktif, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, selanjutnya saya akan coba bertanya Pak, saya akan bertanya kira-kira nih Pak, rencana Pak Rizky ini ke depan agar anak-anak Bapak ini bisa kembali lagi ke semangat, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan Pak? Ya mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, untuk pembelajaran di kelas ya walaupun misalnya pembelajaran PJOK dilaksanakan di kelas kan harus tetap bisa membuat semangat belajar siswa itu tetap semangat lah seperti itu. Yang pertama mungkin saya bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti menggunakan video pembelajaran, mungkin terus juga menggunakan kan sekarang sumber belajar itu banyak kan, bukan hanya dari buku pelajaran, kita kan juga bisa mengambil sumber pembelajaran dari internet juga dan juga dari YouTube dan sebagainya. Terus mungkin terkait tugas juga, kan biasanya tugas itu yang diberikan itu hanya berupa soal-soal ya Pak, soal hanya pertanyaan. Jadi mungkin siswa itu merasa merasa bosan lah. Jadi tugasnya hanya seperti itu saja. Mungkin kedepannya untuk tugas juga saya akan coba menerapkan pembelajaran atau tugas yang berbeda. Seperti misalnya kan untuk permainan sepak bola contoh. Jadi misalnya kan kalau pembelajaran di lapangan kan bisa langsung praktekkan tuh, bisa menendang bola seperti itu kan. Kalau kita sedangkan pembelajaran dialihkan ke kelas tidak dapat dipraktekkan. Nah untuk tugas juga kan mungkin ke depannya jadi bisa siswa itu membuat rekaman video, rekaman video misalnya sedang melakukan kegiatan menendang bola. Jadi tugasnya nanti mungkin bisa seperti itu. Ya luar biasa sekali menurut saya Pak Rizky itu sudah punya solusi dari permasalahan Pak Rizky itu sendiri, dan luar biasa menurut saya ini solusinya. Pertama, Pak Rizky akan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, itu sangat luar biasa Pak Rizky. Kemudian akan memadukan pembelajaran yang terintegrasi TIK, tadi membuat video pembelajaran, media-media pembelajaran, itu sangat luar biasa dan saya rasa itu luar biasa sekali, akan menarik minat Pak. Apalagi anak-anak sekarang itu identiknya dengan teknologi akan sangat tertarik. Mau Bapak ngajar kelas berapa itu yang? Saya sebetulnya kan kalau di sekolah dasar saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, untuk kegiatan yang tadi siswa itu hampir rata-rata Pak, hampir rata-rata. Jadi siswa yang yang tadinya kita biasa belajar di lapangan, dialihkan kelas itu hampir setiap kelas mengalami hal tersebut Pak. Ya luar biasa Pak Rizky. Pak Rizky sebenarnya sudah punya solusinya sendiri ya. Tadi sudah diutarakan sangat luar biasa, menurut saya sangat sepakat sekali. Namun pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak, kira-kira nih Pak Rizky dari rencana tadi, komitmen Pak Rizky terhadap rencana itu bagaimana Pak Rizky? Ya untuk komitmennya tentunya saya mungkin untuk kedepannya tentunya akan membuat mungkin rencana pembelajaran yang lebih menarik lagi. Mungkin jadi saya akan membuat RPP yang diferensiasi seperti itu. Selanjutnya juga mungkin seperti tadi akan menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi, dan juga akan menggunakan sumber belajar yang lebih variatif seperti itu. Jadi supaya walaupun pembelajaran PJOK jadi dilakukan di dalam kelas, jadi tetap tidak mengurangi semangat lah siswa untuk tetap belajar PJOK seperti itu Pak. Itu komitmen Pak Rizky ya. Kira-kira Pak Rizky yang terlibat nih dalam rencana aksi dari Pak Rizky kira-kira akan melibatkan siapa Pak? Ya tentunya karena kan kita juga di sekolah ada kepala sekolah, ada rekan sejawat. Tentunya saya juga akan melibatkan kepala sekolah saya yang kebetulan beliau juga kan
Sebelumnya itu guru PJOK, Basicnya olahraga. basicnya olahraga sama. Nanti juga saya akan mungkin berkolaborasi Ya. juga terkait bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang Ya. menarik lah. Jadi walaupun Biasa. akan dilaksanakan di kelas tapi tetap pembelajaran Baik, berarti Bapak akan melibatkan salah satunya Bapak Kepala Ya. Sekolah, mungkin rekan-rekan juga mungkin ya. Jawab. Iya, terus kira-kira Rizky, kapan Rizky akan melakukan? Nah mungkin secepatnya ya Pak, karena kan sekarang keputusan dalam musim penghujan. Jadi kalau tidak secepatnya dilakukan, mungkin pembelajaran akan semakin tidak menarik lah untuk ditonton. Jadi harus secepatnya mungkin di pertemuan itu juga akan coba saya terapkan ya tadi disampaikan supaya pembelajaran itu tetap menarik dan efektif. Baik, luar biasa Pak Rizky. Pak Rizky akan rencana penerapannya juga sudah ada, kemudian mau berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Sebenarnya dari permasalahan ini Pak Rizky sudah punya solusinya sendiri ya. Ya, cuman kalau kita tidak sampaikan kepada rekan jawab itu, jadi saya merasa bingung seperti Iya. apa. Makanya saya mengajak ngobrol Pak Nino, ya, akhirnya kita bisa mendapatkan Iya. Baik, mungkin Pak Rizky sebenarnya sudah punya solusinya. Berarti Pak Rizky tinggal menerapkannya saja ya Pak Rizky ya. Ya, tinggal menerapkannya saja. Dari solusi-solusi yang tadi sudah Pak Rizky rencanakan, mudah-mudahan bisa berjalan ya baik gitu, sesuai dengan apa yang Pak Rizky harapkan. Bisa aja mungkin Pak yang bisa disampaikan. ya mungkin terima kasih Pak Nino tadi sudah mendengarkan cerita saya atau permasalahan yang belakangan ini saya hadapi setelah melakukan kegiatan ini. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lebih lega lah seperti itu. Jadi nanti saya mengimplementasikan lagi mengimplementasikannya di pembelajaran selanjutnya. Ya, mungkin ya Pak Nino terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak Pak, tidak sama sekali. Saya senang sekali Pak kalau ada rekan yang mau sharing gitu Pak. Kalian saya juga banyak apa yang saya dapatkan dari Pak Rizky tadi tentang media pembelajaran dan lain-lain. Mungkin Pak Nino ada aktivitas lagi yang ingin dilaksanakan. Mungkin saya izin tidak perlu berhenti. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Nunu tadi sudah melakukan coaching. Kira-kira bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Hasilnya cukup baik yang saya dapatkan. Namun Koci dapat menyelesaikan dengan masalahnya sendiri Bu. Alhamdulillah itu. Baiklah kalau begitu ya. Mari kita bahas ya Pak Nunu, analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal pertemuan kita. Iya. Ya, tentang apa yang sudah Pak Nunu lakukan untuk ketercapaian indikator yang sudah disebutkan dalam melaksanakan coaching tadi. Iya Bu. Dalam coaching tadi saya sudah mengembangkan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sehingga saya sudah fokus dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri Bu. Oke, tadi juga saya sudah amati ya, Pak Nunu sudah bisa hadir secara penuh ya, sudah mendengarkan aktif ya, lalu Pak Nunu juga sekaligus sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Bagus sekali Pak Nunu ya. Jadi setelah ini apa nih kira-kira rencana yang akan dikembangkan lagi? Yang akan saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan berbobot Bu kepada coach, sehingga coach akan lebih tertantang dan terdorong lagi untuk memecahkan masalahnya Bu gitu. Baik ya. Bagaimana langkah-langkah yang dikembangkan untuk kira-kira pertanyaan yang berbobot yang Ya. Anda inginkan? Iya Bu. Saya akan merefleksikan kekurangan diri saya Bu terlebih dahulu itu, kemudian saya akan memperbaiki dan mencari referensi lain yang relevan tentang melakukan coaching yang baik mungkin itu Bu. Jadi saya akan mencoba belajar lebih lagi dengan berpatokan terhadap kekurangan-kekurangan yang harus saya tingkatkan dalam coaching yang sudah dipraktikkan mungkin itu. Bagus ya, bagus Pak Nunu, udah keren banget ya. Mungkin demikian ya hasil observasi yang sudah saya lakukan kepada Pak Nunu dari kegiatan yang sudah Pak Nunu lakukan. Iya Bu, Ya. terima kasih.
kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu atas kesediaan Ibu menjadi observer dalam kegiatan coaching saya. Sama-sama, Pak Nunu. Ada lagi bisa saya bantu? Sepertinya cukup, Bu. Oke, ya oke. Kalau seperti itu, terima kasih. Ya, sekian mungkin Bu ya. Kita berlanjut aktivitas kali. Oke, sama-sama. Ya, sekian. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Pak, saya juga dalam keadaan baik. Maaf nih Pak, saya ada waktunya. Iya boleh, nggak apa-apa Bu. Ada apa? Iya, kebetulan saya itu ada punya tujuan datang ke sini Pak ini, bahwa saya akan melakukan coaching Pak, ya, untuk melakukan coaching untuk rekan sejawat. Ya. Jadi saya memohon untuk Bapak berkenan menjadi observer. Ya, boleh Bu, siap. Siap Pak. Siap. Ibu kan mau melakukan coaching ya. Ya. Apakah Ibu sendiri sudah siap? Ya, insya Allah Pak, saya sudah siap. Ya, kalau Ibu memang sudah siap demi kelancaran nanti coaching. Jadi dalam pertemuan ini mungkin ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh? Boleh. Jadi yang pertama, Ibu itu kan akan melakukan coaching. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan gitu dalam nanti proses coaching tersebut? Iya. Kebetulan untuk pada kesempatan coaching yang akan saya lakukan ya, saya sudah menerapkan alur tirta Pak, ya, di mana memang yang meliputi penetapan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi intinya nanti ketika proses coaching itu saya menggunakan alur tirta tersebut. Ya, memang itu sudah sesuai ya dengan coaching. Nah, untuk selanjutnya, apakah Ibu juga sudah menyiapkan lembar dan rubrik penilaiannya? Sudah Pak. Nah, kalau begitu dalam proses coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, baik Pak. Kebetulan untuk proses coaching ini pada dasarnya ya memang semua kompetensi harus dimiliki ya Pak. Baik itu kesadaran penuh, mendengarkan aktif ya maupun mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Akan tetapi Pak, untuk coaching kali ini saya lebih memfokuskan pada pengembangan kompetensi Pak. Ya. Jadi yang bisa memang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coach tersebut ya. Lalu dengan tujuan itu saya bisa menggali masalah yang dihadapi oleh coach gitu. Lalu saya juga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach sesuai dengan rencana aksinya yang akan dilakukan. Itu mungkin Pak. Ya, itu tadi kompetensinya sudah disampaikan dengan baik ya. Untuk selanjutnya mungkin kalau indikator ketercapaian dari tujuan yang akan dikembangkannya itu seperti apa Bu? Ya, untuk indikator ketercapaiannya yaitu saya ingin mendapatkan solusi dan rencana aksi itu dari si coach tersebut Pak. Jadi saya tidak memberikan solusi untuk coach, tapi si coach tersebut yang memberikannya itu masalah sendiri. Oh iya begitu. Baiklah Bu. Semoga kegiatan coaching nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Ya Pak, mudah-mudahan dapat berjalan dengan rencana ya Pak, doakan ya mudah-mudahan sesuai dengan rencana saya. Ya baik Bu, kalau memang sudah siap, saya rasa untuk pembicaraan sebelum coaching ini mungkin cukup. Selanjutnya Ibu bisa langsung melakukan coaching. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak sudah mau waktunya. Iya, sama-sama Bu. Saya pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nunu. Bu Vera, apa kabar? Sehat. Pak Nunu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Ada apa nih? Ada apa tuh Ben? Iya, kebetulan saya ini ada, kalau ketemu Bu Vera itu kalau ada perlunya aja. Ya, mohon maaf nih Bu Vera. Apa? Santai. Iya. Bu Vera, kalau Bu Vera sedang santai barangkali
Mengganggu tidak Bu? Kalau Tidak, tidak. Kebetulan saya lagi free Pak Bu ya, lagi ada jam kos juga. Iya, baik. Jadi begini Bu, mohon maaf sebelumnya ya Bu ya, sekali lagi mengganggu waktunya. Kebetulan saya datang ke sini tuh mau minta bantuan Bu Vera gitu ya. Oke, oke. Kira-kira apa yang bisa saya bantu gimana Bu? Iya, jadi begini Bu, kebetulan saya itu sedang ada permasalahan, sedang bingung terkait salah satu siswa saya. Kebetulan saya itu sebagai wali kelas Bu, kelas 7B. Saat ini ada beberapa guru yang merasa komplain lah ya atas perilaku siswa saya atas nama Fikri Bu. Nah, bukan hanya guru, ternyata rekan-rekannya juga merasa terganggu oleh Fikri ini. Jadi Fikri ini ketika belajar dia tidak suka mencatat, kemudian kalau diberikan tugas tidak mengerjakan, dan yang lebih lebih mengganggu lagi, mengganggu teman-temannya yang sedang fokus belajar. Fikri itu Bu. Iya, iya. Maaf nih Pak Bu ya, sebelumnya tujuan Bapak ini yang diharapkan dari percakapan kita hari ini apa nih? Nah, jadi tujuan saya bertemu dengan Bu Vera ini, saya ingin mencari solusi Bu dari permasalahan ini, karena saya bingung, jujur saja. Saya bingung mencari solusi dari permasalahan ini. Barangkali Bu Vera berdasarkan pengalaman yang Bu Vera pernah alami, barangkali ada masukan buat saya gitu Bu. Jadi bagaimana menangani anak ini agar belajar itu lebih termotivasi, kemudian mau mencatat, sehingga mau mencatat, mengerjakan tugas dan tidak secara sadar tidak mau mengganggu teman-temannya yang sedang belajar, begitu Bu. Oke, ya baik. Nah, kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan murid Bapak tersebut tadi kan ada yang malas gitu ya, lalu ada yang tidak mengerjakan tugas seperti itu. Ya sebenarnya. Nah, penyebabnya kira-kira apa nih Pak? Anaknya mah cuma satu Bu, Fikri aja gitu ya. Jadi si Fikri ini memang nggak suka mencatat gitu ya. Kemudian kalau diberikan tugas tidak mengerjakan. Kemudian yang lebih parah itu suka mengganggu teman-temannya. Nah mungkin salah satu sebabnya adalah pertama Fikri ini broken Bu, broken di rumahnya, broken. Kemudian salah satu penyebabnya yaitu ya broken mungkin Bu. Kemudian jadi si anak ini kurang perhatian lah intinya sama orang tuanya Bu. Oh iya. Nah kira-kira nih Pak, apa yang dapat Bapak lakukan ya, untuk mendapatkan murid Bapak ini ya, Fikri ini untuk menjadi lebih baik lagi ya, artinya bisa merubah dengan kebiasaan yang buruk gitu. Ya memang pada kesempatan ini Bu, yang memang banyak yang masih belum saya lakukan, mungkin belum maksimal ya Bu ya. Yang pertama mungkin dari sisi pembelajaran mungkin belum belum sesuai dengan apa yang Fikri harapkan mungkin Bu. Kemudian saya juga belum mencoba menghubungi orang tuanya Bu. Nah itu, iya. jadi belum menghubungi orang tuanya, kemudian ya belum menanyakan, baru sampai saat ini saya hanya baru menanyakan secara langsung pada Fikri Bu. Jadi itu yang belum saya lakukan. Pertama berkolaborasi dengan orang tua barangkali Bu. Kalau dari sisi pembelajaran juga saya belum mencoba menerapkan pembelajaran yang bervariatif Bu. Mungkin Fikri kurang termotivasi karena pembelajarannya kurang menarik mungkin Bu ya. Iya. Gitu ya. Iya. Nah sebelum itu Pak, tadi kan Bapak kan wali kelas ya? Iya. Itu Bapak kan tadi baru melakukan hanya ngobrol dengan face to face. Iya betul Bu. Gitu. Lalu kalau di SMP ada guru BK nggak sih? Ada Bu, ada. Gimana? Udah mencoba belum? Belum juga Bu. Jadi sampai saat ini yang baru saya lakukan baru ngobrol bersama Fikrinya saja sih. Oh iya. Nah lalu Pak, kira-kira yang sudah Bapak lakukan itu sudah ada solusinya belum? Belum Bu. Jadi sampai saat ini ya saya bertemu dengan Fikri menggunakan segitiga restitusi Bu. Tapi masih belum ada perubahan Bu. Iya. Nah gitu. Nah kira-kira Bapak punya komitmen apa nih yang akan Bapak buat ya, sehingga memang untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk menjalankan rencana saya tadi, yang pertama kan rencana itu
menghubungi orang tua ya Bu ya, Mm-mm. berkoordinasi dengan orang Visit tua. ya, itu home visit. Rencananya tidak home visit Bu. Enggak. Saya mencoba mau menghubungi orang tua, Mm-mm. menjadwalkannya Mm-mm. untuk melakukan pertemuan Bu di sekolah. Oh Ya. iya. Jadi dia, Oke. jadi yang dipanggil itu orang tuanya. Orang tuanya, di sekolah. iya, untuk mengkonfirmasi situasi apa sih yang terjadi sama Fikri gitu. Terus sekaligus saya menyampaikan perkembangan belajarnya Bu. Iya, baik. Nah, kira-kira kapan nih Pak itu mau dilakukan? Itu mau dilakukan rencana secepatnya Bu. Namun sebelum itu saya akan mengkoordinasikan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah Baik. terkait jadwalnya Bu. Karena ya perlu juga kan ya Bu untuk berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah baru saya akan memutuskan untuk menjadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan ibu atau orang tuanya Iya, iya. Fikri ini Bu. Nah, udah bagus Pak itu. Bapak udah dapat solusinya sendiri. Begitu ya, Bu, ya? Iya, Bapak udah bisa tahu permasalahannya Ya. sendiri. Jadi kan sebetulnya Bapak juga sudah bisa ya. Bapak juga sudah bisa. Iya Bu, jadi saya masih bingung gitu. Oh, nggak usah bingung-bingung. Saya percaya Bapak pasti bisa ya. Bapak pasti bisa melakukannya. Iya Bu. Mudah-mudahan saya doakan itu lancar ya Pak. Amin Bu, amin Bu. Mudah-mudahan itu si Fikri itu saya tunggu kabarnya lagi nih nanti Iya. kalau ketemu saya lagi. Saya pengen tahu cerita selanjutnya seperti apa itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan apa yang sesuai dengan harapan gitu ya Bu. Amin, Pak. Si Fikri ini bisa menjadi lebih baik. Iya, ya. Jadi sesuai kita harus melayani anak dengan baik. Betul ya, Bu, Pak? betul Ya, sekali. baik. Ada lagi Pak? Perlu yang saya bisa Sebenarnya bantu? cukup Bu, itu saja. Sekali lagi mohon maaf ini mengganggu istirahatnya Bu Vera. Apa Pak Nu, santai saja. Itu saja Bu Vera barangkali Baik. yang mau saya sampaikan ke Bu Vera. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Mungkin itu saja Bu. Barangkali Ibu mau melanjutkan aktivitasnya. Ya baik Pak Nunu, sama-sama ya, mudah-mudahan lancar, Pak Nununya sehat ya. Kita nanti bisa silaturahmi lagi di acara berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nunu. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Pak, hasil yang saya dapatkan sesuai dengan rencana ya, dimana memang si Koci itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Untuk selanjutnya mari kita bahas ya dan analisis. Jadi dari ketercapaian kompetensi yang tadi sudah Ibu sampaikan ya di awal pertemuan. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk ketercapaian indikator yang sudah disebutkan dalam tadi sebelum coaching. Ya, baik Pak, dalam coaching tadi ya saya sudah mengembangkan kesadaran penuh, lalu saya sudah mendengarkan secara aktif ya, sehingga saya sudah fokus dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Ya sesuai dengan yang saya tadi amati, saya juga tadi mencatat, memang Ibu sudah bisa hadir secara penuh. Juga saya perhatikan Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif. Sekaligus juga sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah setelah ini apa kira-kira rencana yang akan Ibu kembangkan? Baik Pak, mungkin yang akan saya kembangkan ya memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coach ya, sehingga si coach akan lebih tertantang dan terdorong lagi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya. Baik Bu. Untuk selanjutnya bagaimana langkah-langkah yang dikembangkan lagi jadi untuk pertanyaan berbobot tersebut? Ya, saya akan merefleksikan kekurangan diri saya ya, lalu saya juga memperbaiki dan mencari referensi lain ya yang relevan tentang melakukan bagaimana caranya proses coaching yang baik. Ya itu udah bagus Bu. Jadi mungkin demikian dari hasil observasi yang saya lakukan dari kegiatan coaching Ibu tadi. Iya, terima kasih Pak atas Sama-sama Bu. waktunya. Ya. Assalamualaikum. Pak Rizky, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Nunu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, jadi gini Pak Nunu, saya mungkin mohon maaf mengganggu Iya. waktunya Pak Nunu. Tidak Pak, tidak. Jadi saya mengajak Pak Nunu berbicara itu, yang pertama tujuan saya itu
saya akan melakukan coaching Pak Nunu. Iya. Jadi saya mohon meminta bantuannya Pak Nunu Iya. untuk meluangkan waktunya mungkin jadi untuk menjadi observer. Oh iya, insya Allah bisa Pak. Kebetulan nanti ada waktu luang barangkali Pak jadwalnya ya. Jadi kira-kira kapan Pak mau melaksanakan coachingnya Pak? Mungkin nanti siang Pak Nunu setelah istirahat saya akan melakukan kegiatan coachingnya. Iya, insya Allah bisa Pak. Baik Pak, demi kelancaran kegiatan coaching Pak dalam pertemuan ini, ada beberapa akan saya tanyakan kepada Bapak, boleh? Ya, boleh Pak. Pada kesempatan ini Pak, Bapak akan melakukan coaching ya? Ya. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak persiapkan Pak? Tentunya sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang sudah saya siapkan. Iya. Tentunya saya juga untuk kegiatan coaching itu akan menerapkan alur tirta Pak, Iya. yaitu yang meliputi penetapan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Iya. Seperti itu. Menggunakan alur tirta ya Pak ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, dalam coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang sudah yang akan Bapak kembangkan? Kemudian untuk rubrik penilaian Pak, apakah sudah ada Pak? Ya, saya sudah siapkan Pak untuk lembar dan rubrik penilaiannya dan juga untuk kompetensi yang dikembangkan. Ya pada dasarnya memang semua harus dimiliki ya Pak. Iya, Untuk betul, kompetensi Pak. tersebut, baik itu kesadaran penuh, baik Iya. itu mendengarkan aktifnya ataupun mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali, Mungkin tetapi dalam kegiatan coaching kali ini mungkin saya akan memfokuskan pada pengembangan kompetensi pertanyaan berbobot Pak. Jadi dengan tujuannya yaitu saya dapat Menggali potensi. menggali masalah, menggali potensi. Jadi yang dihadapi oleh coach nanti, jadi supaya potensi yang dimiliki oleh coach itu bisa sesuai dengan rencana aksinya seperti itu Pak. Iya, betul sekali Pak. Kemudian indikator ketercapaiannya itu apa Pak untuk kegiatan coaching nanti? Nah untuk indikator sendiri, indikator ketercapaiannya ya, yaitu saya mungkin bisa mendapatkan solusi dari rencana aksi dan masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri Pak. Iya, luar biasa ya Pak ya. Bapak akan melaksanakan coaching. Kemudian baiklah ya, selanjutnya Pak, saya rasa percakapan kita sudah cukup Pak dalam pertemuan kali ini, dan selanjutnya Bapak bisa melaksanakan coaching Pak. Ya. Nanti siang ya Pak? Ya, Iya. ya terima kasih Pak Nunu juga sudah bisa meluangkan waktunya untuk nanti sebagai observer. Mudah-mudahan juga nanti coaching berjalan lancar ya. Amin Pak, amin. Saya doakan semoga apa yang Bapak rencanakan untuk melaksanakan coaching bisa berjalan baik ya Pak ya. Nah, mungkin sekian ya Pak Nunu. Terima kasih ya atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi di acara coachingnya ya Pak Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum. Pak Rizky, Iya Bu, lagi gimana? Bu? nyantai nggak? Ya kebetulan saya lagi nyantai, lagi jam kosong Bu. Gimana Bu? Oh iya, kebetulan saya mau sharing nih Pak, lagi butuh teman curhat. Oh boleh. Ya, kalau Pak Rizky santai, Iya. saya kebetulan lagi punya masalah. Oh, ya kalau itu memang saya lagi kebetulan di jam kosong. Kalau memang Ibu perlu ada yang disampaikan, mungkin bisa diceritakan itu masalahnya seperti apa. Iya baik Pak, gini ya, jadi akhir-akhir ini siswa yang diajar oleh saya itu kurang semangat Pak. Kalau saya belajar tuh, saya ngajar tuh, Iya. jadi kurang semangat. Jadinya saya bingung Pak, saya harus seperti apa gitu kan, saya harus melakukan apa gitu kan. Sedangkan sebelumnya saya baru kali ini seperti ini. Biasanya anak-anak antusias Terus semangat. semangat. Iya, jadi intinya saya punya permasalahan yang memang motivasi belajar siswa itu menurun Pak di akhir-akhir ini. Oh jadi Ibu sekarang punya permasalahan motivasi belajar siswa menurun. Nah, Ibu menyampaikan hal tersebut kepada saya itu mungkin apa yang memangnya Ibu harapkan gitu dari pembicaraan kita kali ini Bu? Nah Pak, saya ingin solusinya Pak. Mungkin saya dengan ngobrol dengan Bapak,
saya bisa mendapatkan solusi ya untuk menaikkan lagi ya. Jadi motivasi belajar anak itu di pelajaran saya khususnya seperti itu. Mungkin ada perilaku ataupun kegiatan pelajaran yang ingin diubah oleh Ibu? Nah, kebetulan kalau saya tuh kan kalau di SMA tuh kan masuk yang 7 ya Pak. Iya. Nah, saya tuh kan kalau satu hari itu ngajar tuh hampir 4 kelas. Iya, Ya, kalau iya. 4 kelas ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam karena kalau akumulasi ekonomi itu di SMA kan 5 jam Pak, Iya. 1 minggu. Nah, Iya. jadi memang ada satu kelas memang yang 5 jam langsung. Iya. Jadi anak-anak tuh memang ya bete ya Pak ya. Iya, mungkin bosan ya, Bu, bosan. karena Nah, pelajarannya itu. terlalu. Memang saya juga ya belum pernah melakukan ice breaking Pak yang pagi itu. Nah, itu. saya belum pernah melakukan yang pagi karena biasanya saya melakukan ice breaking itu ketika kelas-kelas habis lohor Pak, habis Ya. zuhur. Nah, jadi kalau kelas pagi itu saya kurang, bahkan saya belum pernah ya, saya belum pernah melakukan ice breaking seperti Ya. itu Pak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin kedepannya mungkin harus melakukan ice breaking ya, mungkin sebelum pembelajaran ataupun di tengah pembelajaran, jadi supaya siswa itu tidak merasa bosan lah dengan jenuh gitu dengan pembelajaran yang 5 jam pembelajaran kan secara langsung seperti itu. Nah, kira-kira hambatan apa sih yang Ibu rasakan gitu terkait permasalahan tadi gitu, yang disampaikan oleh Ibu? Ya, permasalahannya sih sebetulnya simpel Pak ya. Satu mungkin karena anak-anak juga kan sekarang musim hujan Pak. Iya, iya. Nah, jadi kadang-kadang anak tuh di kelas itu mengantuk Pak. Iya. Nah, jadi ketika kita menjelaskan itu anak-anak itu kayak yang lemes, kayak yang kurang semangat, Iya, betul. seperti itu satu ya. Lalu yang kedua, memang di sekolah saya itu terkendala dengan ini Pak, teknologi media pembelajaran. Iya. Jadi kalau saya mau pakai Infokus ya, itu rebutan Pak. Iya. Ya, karena memang di saya itu ada 5 Infokus itu, sedangkan di SMA itu kan saya satu angkatan itu, satu rombongan itu kan ada 8 kelas nih, ada 3 angkatan kan, Iya. 8 kali 3 aja udah 26 rombel, sedangkan Infokus itu hanya ada 5 Pak. Jadi kita berebutan, itu mungkin hambatan yang saya alami. Nah, untuk menghadapi hal tersebut mungkin ada sebelumnya Ibu sudah melakukan apa gitu, seperti apa yang udah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, baik ya. Nah, minggu kemarin itu kebetulan saya sudah melakukan pembelajaran di kelas multimedia Pak. Iya. Nah, kalau di kelas multimedia itu kan sudah ada nih Pak, Infokusnya di atas. Iya. Jadi kita nggak perlu rebutan dengan yang lain. Nah, saya sudah melakukan hari Senin kemarin itu media pembelajarannya menggunakan Infokus Pak. Iya. Jadi anak-anak itu saya tampilkan di layar. Lalu saya biasanya kan kalau akuntansi itu kan saya lagi di materi dasar akuntansi. Iya. Nah, kalau di kelas itu biasanya saya tulis papan tulis. Nah, saya baru garis-garis aja, itu anak-anak udah pada kadang-kadang, Bu, pusing kayak gitu. Bu, cangkel ngegarisan, gitu ya Pak. Nah, kebetulan kemarin saya sudah ke multimedia ya, dan saya tampilkan saya mencoba tampilkan tabel-tabel yang saya sudah buat dalam Yeah. PowerPoint, dan itu pun juga memudahkan saya Pak. Yang memudahkan saya tidak perlu saya bikin tabel, Yeah. saya tampilkan slide-slide yang menarik terkait dengan materi itu ya. Lalu juga saya sudah berusaha menampilkan tentang bermain peran Pak. Jadi saya menyampaikan di YouTube tentang bermain peran, metode dan segala macam. Nah, mungkin dari pembicaraan kita kali ini, Ibu yakin nggak akan tujuan yang tadi sudah Ibu sampaikan itu dapat mencapai hasil yang diharapkan seperti itu, seperti yang diharapkan oleh Ibu? Ya, baik Pak. Kalau saya coba yang kemarin itu, yang hari Senin kemarin, yang di kelas multimedia itu, saya yakin anak-anak itu pasti tidak boring. Iya. Nah, karena saya juga pakai musik juga Pak. Iya. Nah, pakai musik. Lalu kan sekarang juga kalau kita ke anak ya, memberikan tugas atau pemberian tugas dan sebagainya, itu kita anak SMA kan udah teknologinya udah nggak Iya. dilakukan ya Pak. Jadi bisa menggunakan media seperti itu.
lalu dengan cara yang RPP yang berdiferensiasi Pak, yang sesuai dengan kebutuhan murid seperti itu. Nah, setelah kita tadi banyak hal yang Ibu sampaikan, mungkin lebih ke selanjutnya mungkin strategi yang diterapkan seperti apa? Seperti tadi kan yang disampaikan mungkin RPP yang diferensiasi dan sebagainya, mungkin seperti apa yang akan Ibu laksanakan di pelajaran di kelas? Oke Pak, mungkin saya tadi kan belum pernah melakukan ice breaking nih di kelas pagi. Nah, nanti mungkin saya akan melakukan ice breaking yang di kelas pagi. Lalu yang kedua, saya akan mengubah mungkin media pembelajarannya Pak. Media pembelajaran dan metode pembelajaran. Lalu RPP yang berdiferensiasi. Nah, bila kan tadi Ibu sudah mencoba menyampaikan solusi terkait permasalahan yang tadi kurangnya motivasi belajar yang Ibu sampaikan. Nah, bila solusi tersebut tidak berhasil Bu, jadi mungkin Ibu ada rencana lain, gitu, seperti itu Bu. Oke, mungkin saya akan ini ya Pak, akan ngobrol dengan rekan sejawat. Mungkin saya akan ngobrol dengan rekan sejawat, lalu saya akan sharing ya dengan rekan sejawat. Mungkin rekan sejawat bisa menyelesaikan masalah saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan yang ketika saya sudah melakukan rencana yang tadi ya, ice breaking sudah, lalu metode sudah, media sudah, dan RP juga sudah, dan mungkin anak-anaknya masih seperti itu, saya akan meminta bantuan rekan sejawat dan kepala sekolah mungkin Pak, seperti itu. Ya, itu udah bagus sebenarnya apa yang tadi Ibu sampaikan terkait misalnya Pak, untuk meningkatkan motivasi belajar itu sebenarnya solusinya sudah ada di Ibu sendiri, seperti itu Bu. Begitu jadi, ya Pak? Iya, jadi tadi Ibu sudah menerapkan rencana atau plan A, tapi ketika rencana tersebut tidak berjalan, Ibu juga dapat menerapkan rencana yang lain. Ya, itu juga sudah bagus. Saya juga sudah setuju dengan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, mungkin untuk selanjutnya solusi kan tadi sudah ya Bu, seperti itu. Mungkin tindak lanjutnya apa yang akan Ibu laksanakan begitu. Jadi kapan mungkin ya Mas? Kapan mungkin ya Ibu akan melaksanakan kegiatan? Nah, kebetulan kalau yang media itu kemarin saya sudah minggu kemarin. Nah, kalau yang ice breaking saya belum ya Pak. Mungkin saya akan lakukan mulai minggu depan Pak. Nah, saya akan minggu depan akan lakukan. Mudah-mudahan doakan saya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Pak, kalau misalnya anak-anak tidak fokus, terus saya juga jadi semua tidak fokus Pak, seperti itu. Ya, mungkin harus Ibu akan segera melaksanakan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan itu dapat terlaksana ya Bu, dapat segera diimplementasikan di kelas seperti itu. Ya, mungkin kira-kira siapa aja Bu yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan yang tadi Ibu sampaikan? Ya, mungkin tadi Pak ya, saya akan sejawat ya kepala sekolah, dan mungkin saya lebih harus punya ide-ide yang menarik lagi seperti itu Pak. Ya, mungkin tadi Ibu juga sudah bagus dalam membuat tujuan dan juga solusi lah dari permasalahan Ibu tadi juga sudah Ibu sampaikan, sudah bagus. Iya Pak, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya. Ya, saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya, sama-sama Bu. Saya juga senang bisa sharing lah berbagi pengalaman dengan Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Pak. Pak, terima kasih banyak ya waktunya. Saya pamit Pak, doakan saya biar anak-anak itu bisa motivasinya kembali. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Pak, tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Pak Nunu, tadi saya sudah melakukan coaching. Alhamdulillah hasilnya juga baik. Yang saya dapatkan hasilnya cukup baik, dimana yang coaching sendiri tadi dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi menemukan masalah solusinya sendiri dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Seperti itu Pak. Baiklah Pak, kalau begitu mari kita bahas ya Pak ya. Dan analisa dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal pertemuan tadi. Kemudian apa yang sudah Bapak lakukan untuk ketercapaian indikator yang sudah disebutkan dalam melaksanakan coaching tadi? Ya, jadi dalam pelaksanaan coaching tadi ya Pak. Iya. Tadi saya sudah mampu mengembangkan kesadaran penuh. Tadi juga saya sudah
berusaha mendengarkan aktif, sehingga juga saya fokus dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang tadi dihadapi oleh coaching gitu Pak. Iya, iya betul sekali Pak. Tadi saya juga mengamati sama seperti yang Bapak sampaikan terkait kesadaran penuh, sudah mendengarkan aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Setelah ini nih, apa kira-kira rencana yang akan dilaksanakan lagi Pak? Ya. Jadi mungkin kedepannya yang akan lebih dikembangkan lagi itu mengenai memberikan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Jadi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya. Jadi sehingga mungkin coach akan lebih tertantang lagi dan terdorong gitu. Jadi untuk memecahkan permasalahannya gitu, seperti itu. Iya Pak. Baik. Bagaimana Pak nih langkah-langkah yang akan dikembangkan untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot ini nih Pak? Nah tentunya untuk langkah-langkahnya yang pertama mungkin saya akan merefleksikan diri dulu kekurangan saya. Refleksi ya Pak ya? Merefleksikan diri ya, jadi kekurangan saya seperti apa dalam tadi menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian saya memperbaikinya, dan juga saya bisa mencari mungkin referensi lain lah yang relevan terkait cara melakukan coaching yang baik dan benar seperti itu Pak. Seperti itu Pak ya. Baik Pak, bagus sekali. Mungkin demikian Pak yang bisa kita bahas pada pertemuan ini, hasil dari observasi yang saya dari kegiatan ini yang Bapak lakukan sudah cukup baik. Itu saja mungkin Pak ya. Selanjutnya mungkin terima kasih Pak Nunus sudah dapat membantu saya untuk menjadi observer. Sama-sama Pak. Ya. Itu saja mungkin Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lembah ilmu kami melangkah penuh rasa menuntut generasi.